Anak-anak itu diciptakan atau didudukkan atau diposisikan sebagai robot yang mengerjakan segala keputusan-keputusan dari orang dewasa. Di gereja juga, tempat duduk di gereja itu tempat duduk orang dewasa, bangku-bangkunya. Tapi di gereja belum, kecuali disekat-sekat lagi dibikinkan bangku-bangku untuk anak-anak sekolah minggu. Jarang sekali. Seolah anak-anak kecil itu tidak begitu penting. Jarang didengarkan mereka. Coba di rumah-rumah tangga sebentar kita lihat. Adik-adik mahasiswa coba melihat sebentar. Itu kalau bikin pohon Natal seperti ini tuh anak-anak disingkirkan. Ayo usah minta pada ini. Pesuli itu lah pundak tuh. Anak-anak seolah-olah bukan bahagian dari pohon Natal itu. Maka kalau kiki itu mengiapai, kenapa sih tidak diambil diajak untuk pasang ke situ? Kapas-kapasnya ditaruh di situ biar indah. Terserah. Mau bagaimana modelnya? Mau bisa fokus saja. Terus kamu jadi ini yang mau bikin di pohon Natal. Tapi kan mata itu. Itu punya tuh ibu-ibu PW. Yang ini masih kalau minggu, Pratu musim, Pratu bulan, Pratu. Aku direkrut itu kan di dalam timang besar nih. Dilihat anak kecil itu bikin onar, bikin ribut. Belum lagi situ kalau di bolong. Kalau tidak pada video. Nanti tamu-tamu ini datar. Tuh mereka lihat ini dia. Dia ngomongin dia. Wajar deh. Bolong kampak. Kan begitu. Jadi anak-anak itu tidak mungkin dilihat sebagai manusia kan apa? Ini yang banyak terjadi di sekitar kita dan pasaran kita juga sebagai pahlawan. Menakuti anak-anak. Belum lagi dengan membagi makanan. Kali dukungan lagi dan keluarga. Tidak ada tempat bermain yang kita ciptakan bagi anak-anak kita semua orang dewasa yang syukur bahwa kepedulian visioner dari Ibu Ketua Yayasan, saya tidak hanya mendengar tapi melihat juga ada taman bermain kolam renang yang dibuatnya sampai ini tempat anak-anak kecil berenang sangat luar biasa. Luar biasa Ibu Yayasan ini memikirkan semua dari perempuan juga kepada anak-anak. Kita kira selalu memberikan kesehatan kepada Ibu Ketua Yayasan, selalu berpikir visioner dan selalu berpikir kepada PPPH untuk memohon lagi. Itu memohon yang kecil. Orang harus demikian datang untuk membawa sebuah hal, untuk membawa persembahan kepada anak kecil. Juga datang. Dia datang kepada anak kecil, kepada Yesus, menghargai dan Natal juga adalah keberpihakan kepada anak. Jadi kita tokoh-tokoh seringkali saya dengar bapak-bapak dan ibu pendeta anak itu dihadirkan sebagai sebuah upaya kepada anak kasih kemajuan gereja dan keluarga. Dan yang ketiga terakhir sekali, Bapak Ibu, pesan yang ketiga yang harus dijalankan, yang harus dikerjakan, karena kita sudah ke PPN, kita sudah melihat Mesias dan kita sudah mengimankan dalam segala kenyataan kehidupan yang kita alami dan kita nikmati, bahwa kepada mereka yang kecil dan terlupakan, Natal juga datang kepada mereka. Orang-orang Prancis datang ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru dilahirkan. Allah
dalam kelahiran Yesus. Orang kecil yang di mana berbahagia, justru mereka dipanggil untuk bersaksi. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau orang malam, orang yang sangat sederhana, orang yang tidak punya pendidikan, mungkin dia punya status sosial yang rendah, tidak pakai parfum juga, mungkin mukanya itu terpapar matahari, tidak secerah dan tidak sekinclong dan seperti muka kita. Tapi kemudian mereka orang pinggiran yang seharian di padang belantara di Efrata itu kemudian Tuhan panggil untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Allah soliter, Allah tidak berpihak kepada orang kecil. Juga teman-teman mahasiswa yang di desa dulu, yang tinggal di sana, yang masih merah-merah, yang bajunya mungkin jauh dari modern-modernnya, mungkin tidak ada kegiatan tampilannya, mungkin dulu pernah tersentuh bikinnya dengan darah atau juga, atau dengan sedikit ngomongnya sedikit kan, jauh sekali. Mungkin pengetahuan yang dimiliki terbatas adanya, yang ditahu hanya masukan di bayi dan lain-lain, tapi kemudian terpanggil tertarik. Tidur lang. Sabar, kulit dulu di dari uluran tangan kasih itu sangat luar biasa. Diperiksa dengan baik, dan salah perbaiki luar biasa. Karena ketika saya itu kenapa? Dibilang bapak baik, tapi semua itu baik bagus saya, dan nanti sangat luar biasa kalau bapak lain balik pertama melihat kelahiran anaknya. Bukankah itu sukacita? Uyuh, saya dan saya membantu sekali karena diajari oleh ibu-ibu bidan dengan ibu-ibu suster yang sangat luar biasa. Nah, ketika saya anak keempat saya lahir di Toraja, apa yang terjadi? Serta saya. Ini jangan ditiru ini. Saya juga tidak mau bilang rumah sakit mana. Saya juga tidak mau bilang ya, di sini atau di sana, yang jelas sudah dikenal. Orang potong malah anak. Dah kemana apa ya? Wah, mau melahirkan. Oh ya kan begitu. Wah, selama lagi. Begitu ya. Kemudian dimasukkan di bangsa, lihat. Ketika proses persalinan bukan istri sudah berusaha untuk berkuat kami itu ada berkuat kami dalam sejarahnya kenapa tapi yang orang ditanya karena ini serius berbeda. Apakah itu konteks kebudayaan atau paham yang kemudian
Saya hanya mau mengatakan kepada adik-adik Sinkes, pilih diksi, pilih kata, pilih kalimat yang menyejukkan hati orang lain. Yang melayani itu bukan hanya pendeta yang ada di sini dan kemudian sedang membacakan firman Tuhan, tetapi saya mau bilang bahwa konteks firman Tuhan yang dilakukan dan dikerjakan itu ada sama dia, bidang tempat, bawa tangan dan senyum adik-adik terawat itu memberikan sukacita bagi kami. Manena ulel yang kami maning akada kami sapaan tangan di pundak kami. Mengapa kami Indo? Apa tuh sakit? Oh, bisa itu. Itu saja sudah menjadi obat yang sangat luar biasa. Itu yang mau diubahkan ke depan. Saya percaya di sini Sinkes lagi pada akan menciptakan orang-orang yang unggul, juga memiliki integritas, juga memiliki nilai-nilai spiritual. Memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berserah betul. Dengan cara apakah kami dapat merubah kehidupan kami ya Tuhan? Kami percaya bahwa tidak ada hal yang lain kami mau lakukan, sebab Engkau telah menunjukkan kasih cinta-Mu kepada kami. Engkau Mesias yang lebih dahulu hadir dalam keterpurukan kami manusia, mengangkat kami dari segala luka, kesalahan, dosa. Tuhan, rubahlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Terpuji Kau ya Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyerahkan agama hidup kita. Di Bethlehem di tanah Yudea telah lahir Sang Penebus. Dialah Mesias Raja yang diurapi. Marilah datang padanya dan membawa persembahan syukur dengan penuh sukacita seperti para orang Majus. Terima kasih.
Firman yang telah kami beritakan, kami mohon Tuhan agar kiranya firman-Mu mengambil bahagian penting dalam kehidupan yang kami alami pada saat ini. Firman-Mu yang akan memberikan pengaruh kepada kami untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk menolong sesama kami. Kesempatan ini Tuhan, kami membawa doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pimpinan-pimpinan kami sebagai perpanjangan tangan kasih dari Allah, agar kiranya pimpinan kami mereka mengupayakan kehidupan rakyat masyarakatnya, kehidupan dalam damai sejahtera. Khusus kami berdoa untuk anak raja dan raja utara, pemimpin-pemimpin kami yang juga telah terpilih. Tuhan kiranya perlengkapi mereka. Tuhan berikan akal berbagai program-program untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan Tuhan Bapa di surga, kami berdoa secara khusus Bapa. Kami mendoakan studi selati Madara. Kami mendoakan SMK Madara. Tuhan kiranya menganugerahkan, Tuhan memberkati, memperlengkapi Bapak Ibu dosen, memperlengkapi kemampuan bagi Bapak Ibu yang memberikan pengajaran bagi adik-adik SMA, agar dengan demikian didikan yang diberikan menjadi didikan yang sekaligus menjadi persiapan bagi mereka, pengetahuan yang mengantarkan mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keunggulan dan memiliki dedikasi, memiliki integritas, dan memiliki pengaruh ketika mereka diabdikan dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon, hendaklah seluruh pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa proses studi yang berlangsung saat ini adalah pengetahuan yang memberikan kesembuhan bagi mahasiswa sedikit kita, sehingga mereka juga menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan daya analitis untuk dapat membaca situasi keadaan semua dalam kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan juga memperlengkapi dan mempersiapkan mereka untuk mengemban amanat agung misi kemanusiaan. Kami berdoa untuk proses perkuliahan di kampus yang telah berjalan dengan baik. Kami mendoakan yayasan dalam segala keberangkatan memikirkan berbagai kemajuan strategi SMK, mendanai, mencari segala potensi-potensi sumber daya yang ada untuk kemajuan daya saing dalam teknologi peradaban yang semakin maju ini. Kami percaya Tuhan sedang berperkara mengutus orang-orang yang memiliki daya saing dan kemampuan unggul untuk meningkatkan studi-studi. Juga Tuhan kami berdoa untuk berbagai kegiatan-kegiatan praktek yang berjalan dengan baik. Tuhan kiranya kasih Tuhan yang selalu menaungi, memberkati, sehingga melalui kegiatan praktek yang dilakukan saat ini memberikan keahlian kemampuan yang baik pada mahasiswa, sehingga nantinya Tuhan sangat mengharapkan bahwa mereka nantinya mempunyai keahlian yang boleh digunakan dengan baik. Kami berdoa ke depan pada bulan Januari tahun 2025 nanti akan ada pelaksanaan akreditasi kita, memungkinkanlah Tuhan dalam doa agar kiranya setiap pada akreditasi bidang ini dapat memperoleh akreditasi yang jauh lebih baik. Dengan demikian bahwa akreditasi itu menjadi sebuah upaya dan menjadi sebuah ukuran di masyarakat kami untuk menilai keberadaan dan kemajuan sebagai anak. Akreditasi bukan menjadi satu-satunya, tetapi akreditasi setidaknya
menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kami. Maka dengan demikian Tuhan pakai Bapak Ibu dosen, fasilitas yang ada sebagai fasilitas yang juga akan menjadi tolak ukur nantinya untuk mengukurkan akreditasi yang akan dilakukan ke depan ini. Bahwa semua itu kami tak mampu untuk mengandalkan kebiasaan, mengandalkan segala apa yang ada pada diri kami, mungkin finansial, tetapi kami hanya mengandalkan otoritas Tuhan di depan kami. Sehingga benar-benar akreditasi yang menjadi sebuah penilaian tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga sangat berpengaruh alumni Setika Selaki Padana. Mari Tuhan Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada kami minta Tuhan Yesus berkata, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan kami untuk kemajuan Setika Selaki Padana dapat kami peroleh. Bapa di surga, perkembangan peradaban pendidikan yang terjadi di bangsa kami, di daerah kami Tanah Toraja ini, bahwa kami percaya dan kami bersyukur Setika Selaki Padana telah mengambil bahagian penting untuk memberikan kemampuan berpikir, untuk memajukan kemanusiaan Toraja, untuk selalu berada di barisan terdepan sisi kemanusiaan, memberikan pertolongan bagi terkhusus bagi perempuan, bagi ibu yang hamil. Kami minta Tuhan, kami mau keluaran Setika Selaki Padana mereka memiliki moralitas, juga mereka memiliki integritas, spiritualitas yang baik, sehingga pengetahuan yang didapatkan itu pengetahuan yang benar-benar diimani di dalam kasih, sehingga apa yang dilakukan kepada setiap orang mereka merangkul orang lain. Mereka memilih diksi kata-kata yang bijaksana yang menyejukkan hati setiap kami. Itulah kerinduan dan harapan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini. Kerja-kerja yang melelahkan dari tim akreditasi, kerja-kerja yang melelahkan bagi Bapak Ibu dosen, dan membenahi segala sesuatu fasilitas yang ada, potensi guru yang ada, dan juga para dosen, sehingga akreditasi terjadi. Kami boleh memperoleh nilai baik pada tahun 2024. Semua itu tidak hanya dikerjakan oleh 1-2 orang saja, tetapi ada tim-tim yang Tuhan Yesus berkati, ada orang-orang yang kalau pada saat ketika ini Tuhan kami boleh memperoleh akreditasi program ketiga dengan baik sekali di tahun 2024 ini, semua hanya oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa secara khusus, kami berdoa untuk orang tua kami, ketua yayasan, semakin tua, semakin berhidup, semakin bijaksana, semakin diluangkan, semakin diberikan kemampuan-kemampuan untuk memajukan yayasan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan memberikan kerendahan hati, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan usia yang bertambah. Tuhan Bapa di sorga, ampuni akan segala kelemahan kami Tuhan. Ada mungkin tutur kata yang tidak berkenan kami lakukan melalui pemberitaan firman saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu dapat diterima dengan baik. Kami kembali ke rumah kami kembali dengan sorak-sorai pujian, oleh karena luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Buatlah kami Tuhan dapat dan mampu memberikan perubahan-perubahan sebentar ketika kami kembali ke rumah. Kami mau menghadirkan cinta kasih, damai sejahtera dalam bulan Desember ini, dan selalu ada nilai-nilai pembaharuan yang membaharukan bagi kami. Tuhan Bapa di surga, kami beri juga dalam bentuk persembahan materi yang kami telah kumpulkan bersama-sama. Tuhan berkati apa yang telah kami berikan, sehingga dengan demikian dapat dikembangkan SMK. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan
berkat segala keahlian, segala potensi, segala kemampuan aktualisasi berpikir, semua kami gunakan untuk memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, sambut sempurnakan doa kami dan dengarkan doa kami yang membawa nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan kami, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mengampuni, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan puji-pujian dari SMK.